Perlu Pak BNU ketahui bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah pribadi yang sangat kami hormati. Sangat dihormati oleh umat Kristen dan Katolik. Sebagaimana Bapak menghormati Nabi Muhammad SAW dan Bapak marah sekali ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, begitu juga Pak, kami orang Kristen sangat sedih sekali, tidak bisa kami terima ketika pribadi yang sangat mulia menurut kami dan menurut Alkitab, pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat kami hormati, pribadi yang sangat kami junjung tinggi, pribadi di atas segala-galanya bagi kami umat Kristen dan Katolik, dihina oleh oknum Islam. Bapak PBNU, apakah berpikir bagaimana perasaan kami selama ini? Bapak PBNU jangan berpikir melihat perasaan orang Bapak, tetapi sesekali perhatikanlah perasaan kami Pak. Lihatlah perasaan kami Pak, bagaimana sedihnya hati kami, bagaimana sedihnya ketika kami melihat orang-orang tertentu dalam agama Islam yang jelas-jelas dia menghina Yesus Pak. Tolong Bapak perhatikan, ini khusus kepada Bapak PBNU. Tolong lihat Pak, tolong perhatikan Pak, tolong bina juga mereka Pak. Tolong minta kepada pihak yang berwajib Pak, supaya mereka juga ditangkap Pak. Ada banyak channel Pak yang menghina Tuhan Yesus Pak. Itu Tuhan Yesuslah pribadi yang sangat kami hormati, yang sangat kudus Pak. Dia nuzul dari surga menjadi pribadi yang membawa umat manusia kepada kedamaian, yang membawa umat manusia kepada keselamatan Pak. Kami sangat menghormati Yesus Kristus Pak, dihina oleh oknum-oknum yang ada di dalam agama Islam Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya membaca di sebuah artikel, di mana di artikel tersebut ditulis PBNU minta polisi tangkap orang yang diduga hina Islam. Nama channelnya adalah Nabi YouTube. Nama channelnya Nabi YouTube. Bapak Ibu, di saat saya menemukan artikel tersebut, saya berpikir dengan akal yang sehat, termasuk saya berpikir dengan kritis. Kenapa ya PBNU tidak bersuara ketika ada orang Islam yang menghina Yesus, menghina Alkitab, yang menghina iman kekristenan, yang mengolok-olok Yesus, yang menertawakan iman kekristenan? Kemana mereka? Kenapa mereka tidak bersuara? Kenapa mereka tidak meminta kepada polisi, pihak yang berwajib supaya menangkoi oknum-oknum yang menghina semua agama? Mau agama Kristen, mau agama apapun, mau kepercayaan apapun. Itu sebenarnya bersuara. Tetapi ketika ada orang yang buat video seperti Nabi YouTube ya, langsung banyak orang merespon dengan amarah, dengan geram, dengan berbagai macam, dan meminta kepada pihak yang berwajib supaya ditangkap. Nah seharusnya harus fair ya, ataupun orang-orang yang menghina iman kekristenan itu dibina. Nah kalau tidak ada orang yang menghina kekristenan, tidak mungkin channel-channel tertentu menghina agama lain ataupun menghina Islam. Ini bentuk sebenarnya, ini bentuk respon orang Kristen yang ada di luar negeri ketika mereka melihat di bangsa dan negara ini, yaitu para mu'alaf, dengan terang-terangan mereka menghina Yesus. Mereka mencaci maki, menertawakan, mengolok-ngolok. Ada yang berani terang-terangan mengatakan Yesus itu menikah. Bahkan ada yang memperagakan bagaimana Yesus itu segala macam hal-hal yang keji mereka buat untuk menghina kekristenan. Tetapi kita tidak pernah melihat dari pihak PBNU bersuara supaya orang-orang tertentu yang menghina agama lain itu ditangkap. Itu dianggap penistaan agama. Tidak pernah kita melihat, tidak pernah kita mendengar, dan tidak pernah kita membaca di sebuah artikel, di artikel manapun. Ya, coba orang yang menghina agama lain itu benar-benar dibina. Para mu'alaf itu dibina seperti Kainama. Coba panggil Kainama, bina dia. Atau panggil Kainama, minta bukti-bukti daripada setiap apa yang dia hina tersebut. Adakah tertulis di dalam Alkitab atau tidak ada? Kalau tidak ada, minta kepada pihak yang berwajib supaya si Kainama itu dijebloskan dalam penjara. Dia ditangkap. Nah ini juga sangat meresahkan
kami. Tetapi kami tahu diri, kami minoritas, kami tidak bersuara, kami tidak teriak. Ya, kami tidak teriak. Karena seperti tidak ada orang yang mendengar teriakan kami. Akhirnya kami berseru kepada Tuhan. Kami teriak sama Tuhan. Gereja kami dipersulit izin, kami juga berseru kepada Tuhan. Kami teriak sama Tuhan. Gereja kami diganggu, begitu juga kami berseru kepada Tuhan. Ibadah kami diganggu, ibadah kami dibubarkan, kami juga teriak sama Tuhan. Ibadah kami dilarang, ya, kami beribadah di rumah dilarang. Sambil takbir, orang yang melarang ibadah kami itu sambil takbir, sambil selawatan. Kami tidak teriak sama siapapun, kami teriak sama Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan kami maha kuasa, maha segala-galanya. Dan sangat luar biasa ketika kami berteriak sama Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kami menangis sama Tuhan. Ada banyak sekali orang yang memusuhi kami, yang membenci kekristenan, mereka pada tumbang semuanya. Banyak sekali yang tumbang. Ahmad Dedet, 9 tahun lamanya dia tumbang. Ya, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa makan minum, kecuali lewat selang dia makan minum. Tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan di bangsa dan negara ini beberapa waktu yang lalu juga ada banyak sekali, ya, terbukti ketika kami teriak sama Tuhan, kami bersuara sama Tuhan. Orang yang menghina Yesus, yang menghina Alkitab, mengolok-olok iman kami, langsung KU. Nah, seperti Agustan, dia kentutin Alkitab. Tidak lama setelah dia kentutin Alkitab, dia jatuh di kamar mandi. Lalu dia tidak bisa lagi bangun, ya. Dia stroke, bolak-balik masuk rumah sakit. Akhirnya beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia. Begitu juga ada ustazah. Pertama ustazah tersebut Katolik, habis itu masuk Islam. Saat dia masuk Islam, dia menghina Yesus sehina-hinanya di mata dia. Dia cemooh Yesus. Dia tertawakan Tuhan Yesus. Benar-benar dia hina sehina-hinanya. Tidak lama kemudian kami orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kami bersuara kepada Tuhan. Kami teriak sama Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan turun tangan. Tidak lama setelah itu ustazah tersebut kecelakaan di tol, meninggal dunia. Langsung Tuhan jawab doa kami. Begitu juga ada yang lain. Dan ini ada juga orang-orang tertentu yang begitu keji menghina iman percaya kami. Harusnya Bapak fair dong, ya. Harus fair. Harus bersuara supaya tidak ada orang yang menghina agama dan iman kepercayaan Bapak. Seperti kata Al-Quran di surat Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummati amalahum thumma ilayya rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan supaya umat Islam tidak ada yang menghina Tuhan umat lain, Tuhan agama lain, sesembahan agama lain. Nanti mereka akan menghina Tuhan kalian. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Tapi tidak ada orang yang taat terhadap perintah Allah, terhadap kalamnya Allah, terhadap firmannya Allah. Ketika Allah berkata jangan kamu memaki sesembahan-sembahan lain, nanti mereka akan memaki sesembahan-sembahanmu, mereka akan memaki Tuhanmu. Tidak ada orang yang manut, tidak ada orang yang nurut, tidak ada orang yang taat. Nah, sehingga kita melihat di media sosial, semakin hari semakin banyak saja orang yang menghina Yesus, yang menghina sesembahan lain. Akhirnya ada orang-orang tertentu dari pihak Kristen, mereka buat akun sehingga apa yang mereka ketahui, ada ayatnya, ada hadisnya, itu mereka ungkapkan semuanya. Akhirnya oleh orang-orang tertentu tidak tahan, janganlah menganggap penistaan agama, ya. Data dilawan dengan data. Jangan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Sementara ketika pihak oknum muslim
yang menghina Yesus, yang menghina Alkitab, yang menghina kekristenan, tidak ada yang bersuara, tidak dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Nah, saya akan membacakan di Detik News Bapak Ibu ya. Jakarta, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, Gus Fahrus, mengecam keras video di YouTube yang diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dia meminta Bareskrim Polri segera mengusut pembuat dan penyebar konten video tersebut. Kita mengecam keras siapapun yang membuat video animasi yang melecehkan Rasulullah SAW, manusia paling mulia dan paling dihormati umat Islam di muka bumi. Kita mendorong agar Bareskrim Polri segera bertindak cepat, mengusut dan menindak tegas siapa pelaku dan pengedar video tersebut, kata Gus Fahrur kepada wartawan Jumat. Gus Fahrur menyebut konten video itu telah menghina Nabi Muhammad dan Islam. Menurutnya video tersebut bisa membuat marah umat Islam dan merusak suasana kondusif di dalam negeri yang akan menghadapi pemilu 2024. Video sampah seperti itu berpotensi merusak suasana kondusif dan keamanan negara yang mulai sibuk dengan urusan pemilu. Jangan sampai umat Islam marah dan bergejolak seperti api disiram bensin, ucapnya. Wah, saya tidak akan membaca sampai selesai Bapak Ibu ya. Malas saya membacanya. Benar-benar malas saya membaca karena kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, ini persis seperti orang yang melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matanya sendiri tidak bisa orang tersebut lihat. Ada semut di seberang bisa dilihat, tetapi gajah di depan mata tidak bisa dilihat. Jadi kalau menurut saya ya, binalah, larang dulu orang-orang yang menghina iman kekristenan, yang menghina Yesus. Kita melihat di media sosial, Kainama itu sangat parah sekali dia menghina Yesus. Dia katakan Yesus itu adalah menikah. Dia katakan Yesus dengan segala hal yang keji. Ada Umi Rifa juga ya. Perempuan itu juga sangat keji sekali mulutnya dalam menghina Yesus. Bahkan kemarin muncul juga di TikTok perempuan yang pakai jilbab. Parah sekali dia menghina Yesus. Perlu Pak BNU ketahui bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah pribadi yang sangat kami hormati. Sangat dihormati oleh umat Kristen dan Katolik. Sebagaimana Bapak menghormati Nabi Muhammad SAW dan Bapak marah sekali ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, begitu juga Pak, kami orang Kristen sangat sedih sekali, tidak bisa kami terima ketika pribadi yang sangat mulia menurut kami dan menurut Alkitab, pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat kami hormati, pribadi yang sangat kami junjung tinggi, pribadi di atas segala-galanya bagi kami umat Kristen dan Katolik, dihina oleh oknum Islam. Bapak PBNU apakah berpikir bagaimana perasaan kami selama ini? Bapak PBNU jangan berpikir melihat perasaan orang Bapak, tetapi sesekali perhatikanlah perasaan kami Pak. Lihatlah perasaan kami Pak, bagaimana sedihnya hati kami, bagaimana sedihnya ketika kami melihat orang-orang tertentu dalam agama Islam yang jelas-jelas dia menghina Yesus Pak. Tolong Bapak perhatikan, ini khusus kepada Bapak PBNU. Tolong lihat Pak, tolong perhatikan Pak, tolong bina juga mereka Pak. Tolong minta kepada pihak yang berwajib Pak, supaya mereka juga ditangkap Pak. Ada banyak channel Pak yang menghina Tuhan Yesus Pak. Itu Tuhan Yesuslah pribadi yang sangat kami hormati, yang sangat kudus Pak. Dia nuzul dari surga menjadi pribadi yang membawa umat manusia kepada kedamaian, yang membawa umat manusia kepada keselamatan Pak. Kami sangat menghormati Yesus Kristus Pak. Dihina oleh oknum-oknum yang ada di dalam agama Islam Pak. Tolong dibereskan juga Pak. Diberesin juga ya Pak ya. Kami mohon. Jadi video singkat ini kiranya memberikan informasi yang benar, informasi yang solid, informasi yang bisa kita pahami semuanya. Dan di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach.
Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.